لمرء بكل ذنبه وللورى وأعظم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله وصحبه العظام وكل قائم من الأيام أما بعد ya ayuhas shaimun wassaimat yang berbahagia pada sore yang cerah ini. Alhamdulillah kita bisa bersua, kita bisa berjumpa, kita bisa bertatap muka pada kesempatan yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, bulan penuh dengan pengampunan, bulan penuh dengan rahmat, bulan dengan penuh dengan pahala yang berlipat-lipat, bulan penuh dengan pahala kita dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sangat mustajab, yaitu bulan tidak ditolaknya doa, pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan pembebasan. Ayuhas shaimun wassaimat rahimana wa iyyakumullah wa ajmain. Jadi pada momen ini, pada saat ini saya ingin mencoba menjelaskan tentang zakat fitrah. Jadi zakat dalam bahasa artinya suci. Maka firman Allah akan mengatakan qad aflaha man zakka, orang yang mensucikan diri. Dan fitrah artinya suci juga, maka disebut bulan Ramadan adalah as-sufiyun, jadi atau fitrun. Kenapa disebut bulan fitrah? Karena bulan disucikan kita, bulan dihapuskan dosa kita. Sedangkan istilah adalah zakat fitrah adalah shadaqatun tajibu bil fitri min Ramadan, zakat sedekah yang wajib dikeluarkan yaitu pada bulan Ramadan, yaitu pada hari fitri. Pada hari fitri itu artinya hari raya Idul Fitri, maka disebut fitri juga tadi. Kalau dalam istilah itu fitri itu adalah pada hari berbuka. Berarti waktu kita mengeluarkan zakat itu pada hari kita berbuka. Kapan kita mulai berbuka? Yaitu dari jam 12 malam jam 1 dini hari sampai besoknya dan seterusnya. Nah, di sana kita mengeluarkan zakat, maka disebut shadaqatun tajibu bil fitri min Ramadan, sedekah yang wajib dikeluarkan pada bulan hari raya Idul Fitri, pada akhir bulan Ramadan. Akhir bulan Ramadan maksudnya akhir bulan Ramadan itu pada misalnya selesai kita puasa 30 hari misalnya hari ini hari Jumat, berarti nanti selesai akhir ini pada jam 12 malam, berarti luar dari itu jam 12 malam. Jadi setelah jam 12 malam mulai kita zakat fitrah. Kalau besok misalnya hari raya Idul Fitri, itu maksudnya. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi orang Islam, wajib bagi orang tua, anak kecil, wajib kita zakat fitrah. Orang tua, istri kita, anak-anak kita, tentu jelas semua masyarakat wajib zakat fitrah selama dia Islam. Yang nggak wajib zakat fitrah itu adalah yang nggak wajib zakat fitrah itu atau yang tidak berhak menerima zakat itu adalah pertama, orang yang kaya tidak berhak untuk menerima zakat. Orang yang keturunan Rasulullah, zuriat Rasulullah, baik dari Bani Hasyim atau Bani Thalib, tidak zakat fitrah. Budak juga tidak zakat, enggak kita zakati seorang budak. Ayuhas shaimun wassaimat rahimana wa iyyakumullah wa ajmain. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib kita keluarkan, dengan tujuan zakat fitrah itu adalah untuk menambal kesalahan kita atau kekurangan kita di dalam bulan Ramadan. Nah, di dalam sholat kita biasanya ada kekurangan, ada yang kita lupa, maka ditambal dengan sujud sahwi. Nah, tentu di bulan Ramadan banyak maksiat yang kita lakukan dengan anggota badan kita, mungkin mata, bisa jadi telinga, bibir, tangan, dan kaki. Maka cara menambalnya, cara menutupinya kelemahan kita atau noda dan dosa kita itu tujuan zakat. Jadi zakat fitrah itu penjelasan ulama di dalam kitab. Jadi apa yang harus dizakat? Apakah harta kita, uang kita, atau makanan kita, makanan kita? Jadi dalam kitab keturunan
misalnya berbentuk korma, misalnya makanan orang lain, misalnya di negara lain itu misalnya di negara lain masih gandum. Nah di Indonesia kita makanan pokok kita adalah beras, maka yang kita makan adalah beras. Jadi berarti tidak boleh yang lain, kecuali Imam Hanafi boleh dia zakat fitrah. Imam Hanafi itu dengan uang, termasuk Umar bin Abdul Aziz, tabi'in banyak yang membolehkan, termasuk Ibnu Taimiyah membolehkan zakat fitrah dengan uang. Bagaimana solusinya kalau kita mazhab Syafi'i mau zakat fitrah dengan uang? Maka Imam Romli membolehkan kita taklid pada Imam Hanafi. Atau solusi lain supaya kita boleh zakat fitrah yaitu dengan fatwanya seorang mufti. Misalnya di Malaysia, kebanyakan orang Malaysia zakat fitrahnya pakai uang. Oh, karena itu perintahnya seorang mufti. Nah di Indonesia misalnya kalau ada perintahnya seorang mufti, maka harus kita zakat fitrah dengan uang. Kalau itu memang anjuran dari mufti. Tapi itu fatwa ini tidak mengikat. Maka boleh kita zakat fitrah dengan uang, boleh juga kita zakat fitrah dengan makanan pokok yaitu beras. Katakanlah kita sekarang zakat fitrah dengan beras. Berapa nilai beras itu? Ulama menjelaskan, misalnya di dalam kitabnya Dr. Wahbah Zuhaili dari Damaskus, Syria, dalam kitabnya Al-Islam wa Adillatuhu juz 2, beliau menjelaskan di dalam kitabnya adalah 2 kilo 75 gram. Dia berpendapat seperti ini adalah Imam Rafi'i, Imam Syafi'i. Sedangkan di dalam kitabnya, misalnya di dalam kitabnya Fiqh Al-Manhaj juz 1 halaman 148 atau kitabnya As-Sarqawi juz 1 halaman 179 misalnya membolehkan zakat fitrah itu 2 kilo setengah. Nah itu jadi mazhab Syafi'i zakat fitrahnya 2 pendapat. Ada yang mengatakan 2 kilo. Jadi yang selanjutnya adalah orang yang berhutang tadi. Orang berhutang itu kebutuhan pokoknya itu yang harus kita zakat. Jadi kalau kebutuhan sekunder itu tidak boleh kita berikan zakat. Jadi misalnya ada kebutuhan selain makanan pokok, misalnya kan makanan pokok itu beras, lauk pauk. Bagaimana kalau dia beli roti, es krim, itu kan bukan terlalu butuh itu kalau es krim, atau makan yang lain, buah-buahan dia beli kan, itu boleh hukumnya zakat itu seperti itu. Kecuali dia beli barang mewah itu maka tidak boleh kita zakat. Itu yang bagi orang yang berhutang. Ayat shaimun wa shaimat selanjutnya wa bunusa wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah ini adalah mana hakikinya adalah orang yang berperang di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah ini wajib kita zakat. Karena memang waktu berperang nggak mungkin kerja, pasti kekurangan makanan, maka terus kita berikan zakat biar ada yang dimakan istrinya yang ditinggalkan di rumah. Tapi ada yang menafsirkan ulama, misalnya zakat sabilillah itu adalah bisa untuk kepentingan madrasah, masjid, atau kepentingan umum yang tentu untuk perjuangan di jalan Allah. Karena orang yang berjuang di jalan Allah itu begitu banyak jalannya, maka itu juga wajib kita zakati. Tapi menurut mazhab Syafi'i lebih fokus ke orang yang berjuang di jalan Allah, itu orang yang berperang. Boleh kita ikuti pendapat-pendapat ulama lain, yang penting tahu dalilnya atau itu fatwanya seorang mufti. Selanjutnya wabnas sabil atau wabnis sabil. Wabnis sabil itu orang yang kehabisan bekal, orang yang berjalan dalam keadaan syar'i. Jadi misalnya menuntut ilmu, ada yang menuntut ilmu ke Mekah, Salatiyah, Darul Ulum, atau di Universitas Madinah, atau di Mesir, di Azhar, ada yang di Yaman, Darul Mustafa, atau ada yang sekolah di sekitar Indonesia ini. Bagaimana seorang menuntut ilmu kehabisan bekalnya, kehabisan makanannya, kehabisan uangnya, atau tidak dikirimin oleh keluarganya uang? Maka bagi kita yang tahu atau ada kelebihan harta, maka perlu kita sisihkan zakat fitrah itu juga kepada penuntut ilmu sendiri, penuntut ilmu itu sendiri yang kehabisan bekal itu sendiri. Nah itu tempat-tempat wajib kita membayar zakat, itu ada 8 orang. Berarti selain itu tidak wajib. Selain itu bersifat sedekah. Kalau kita memberikan harta kita
kelebihan harta kita, maka itu bersifat sedekah. Maka wajib zakat fitrah itu, kapan diwajibkan zakat fitrah itu? Ada yang mengatakan, Imam Malik mengatakan pada boleh dari awal Ramadan. Imam Syafi'i waktu wajibnya adalah dari sejak jam 12 malam dini hari sampai sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Wajib di situ bersedekah. Tapi waktu fadilahnya itu dari setelah sholat fajar, setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri, itu waktu yang sangat besar pahalanya. Waktu haram itu zakat fitrah itu setelah sholat hari raya Idul Fitri. Berarti kalau tidak mau mendapatkan dosa itu kita bersedekah, bukan zakat fitri, bukan zakat fitrah. Kalau kita niatkan zakat fitrah misalnya, atau THR kan, oh ini ada uang THR katanya. Bagaimana hukumnya uang THR itu? Oh itu bukan termasuk zakat fitrah, itu termasuk sedekah atau termasuk hadiah. Misalnya seorang kaya memberikan orang kaya juga, maka bukan menjadi sedekah, maka itu menjadi hadiah. Alhamdulillah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma fiqh wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.